Ya, kita kembali dengan bahasan yang gak kalah serunya tentang The Three Lions timnas Inggris dengan pelatihnya Gareth Southgate yang selalu punya anak emas di dalam timnya walaupun pemain-pemain itu nggak bermain maksimal bersama klub-klubnya masing-masing dalam 1 tahun terakhir. Ya, dia memanggil seorang Harry Maguire, kemudian Nketiah dipanggil ya? Panggil, ya. ya. Nketiah, Eddie Wih. Nketiah. Dan tidak memanggil seorang Sterling yang begitu kelihatan pengen show off gocek-gocek di Chelsea, tapi ternyata nggak bisa menghibur hati Southgate. Dan kita lihat sekarang ini kiper ada Pickford, Johnstone, juga Ramsdale, di back ada kejutannya juga seorang Maguire doang sama Colwill ya, yang akhirnya bisa masuk di usia yang sangat muda. Dan di tengah itu paling Eze yang menjadi kejutannya, dan juga Maddison yang kembali naik, dan Calvin Phillips ada di sana walaupun mainnya ngangong-ngangong doang sama City, gabut di striker, yaitu nama Nketiah yang memang sama Arsenal sebenarnya bisa mencetak gol, dan Callum Wilson yang kalau kata Coach Jason adalah striker mediocre, tapi ya memang nggak ada opsi lagi. Sekarang gini. Iya. Apakah layak Nketiah dipanggil ke timnas Inggris begitu dia dibully sana sini, fans Arsenal bahkan tidak pernah percaya sama nih pemain walaupun dia bisa deliver gol. Iya, ya kalau kita lihat finishing dia yang lawan Fulham ya, kemarin itu kan bagus sebenarnya. Emang dia sebenarnya punya itu, he got that skill, cuman secara konsisten aja dia bisa apa enggak, dan bagaimana si skema pendukungnya. Karena sekarang kan Inggris juga lagi nggak bisa manggil Ivan Toney ya. Iya, Jadi benar. mungkin ini untuk sementara juga apa salahnya sih dicoba, karena satu pertandingan kualifikasi terus mereka ada pertandingan lawan Skotlandia di 150 tahun peringatan mereka pertama bertanding, Inggris lawan Skotlandia. Jadi no harm untuk mengangkut si Eddie ini, karena memang ya untuk opsi lini depan tentu akan selalu dibutuhkan lah. Ya kalau Wilson kita lihat berapa kali sebenarnya di Piala Dunia kemarin kan dia itu bisa memberikan assist dan lain-lain. Kalau menyerang dalam transisi kan dia bagus ya. Mungkin Eddie juga dipakainya untuk seperti itu. Tapi yang lebih aneh ya itu tadi balik lagi Kevin Phillips dan Maguire. Kalau Maguire emang Punya foto telanjang Southgate gitu. iya, karena ngaku saya butuh pengalaman gitu. Kan mereka pernah liburan di Yunani bareng ya, di bareng gitu ya. Tapi kalau lo milih Wilson sama Nketiah, siapa yang lebih layak ada di sana untuk mengganti Harry Kane? Misalkan Kane cedera atau Iya, Kane digantikan kalau sama senioritas- Siapa nanti gitu? Callum Wilson. Oh, Wilson. Ya kalau senioritas Bukan masih Catherine ya, Callum ya. Iya, Catherine. Tercakar ya. Iya. Cuma Wilson aja sekarang kan masih di bench ya di Newcastle. Dia juga belum bisa jadi starter karena Isak masih di depan dia. Tapi kalau melihat permainannya ya di secara senioritas di timnas Inggris ya Wilson bisa dicoba. Karena lebih senior ya. Tapi kalau melihat dari striker, lu melihat ada opsi yang lain nggak? Masih yang lebih cocok? Karena orang ada yang bilang mungkin ada Ollie Watkins juga di sana untuk layak juga dicoba. Lu Kan siapa? orang ribet ngomongin siapa kan ujung-ujungnya main cuma Harry Harry Kane. Kane doang. Orang lone striker mainnya Inggris kan. Iya. Kapan sih mereka main 4-4-2? Nggak pernah. Sekali doang nyoba ketika mereka tertinggal, akhirnya Yang masukin menit si terakhir lah. Jamie Vardy sempat Iya. main dengan 2 striker. Udah itu doang. Tapi sementara ya mereka kan jadi pengganti doang. Jadi emang nggak salah ketika lu coba Nketiah di situ, dan gua ngelihat dia nih kan pemain yang punya minutes to goal-nya cukup bagus ya. Maksudnya jarang dimainin, tapi tiap dimainin lu bisa kontribut. Dan ya itu yang dibutuhin pemain ketika lo masuk, lu jarang dimainin tapi lo berikan kontribusi optimal. Ya ini Nketiah masuk di bracket itu. Jadi menurut gua sah-sah aja, dan Kane ya sebagai kapten ya pasti dia akan nggak mungkin nggak main bahkan 85 menit mungkin kalau ntar dia diganti, ya semuanya akan memperebutkan 5 menit doang nih dari sisa pemain ini akan memperebutkan 4 menit, karena kan yang main pasti Grealish, pasti Foden, pasti pemain-pemain yang di samping yang itu yang diganti-ganti. Iya, Dan Sementara Nketiah kan tengahnya pemegang rekor gol di U21. Jadi Oh, pasti iya, ada secara step up pasti dia akan dapat kesempatan ini. Tinggal bagaimana dia mengambil this chance saja. Dan ngerespon dari Mas Firzi bilang dia mencetak gol yang cukup banyak di U21, menurut gue untuk prospek semacam Nketiah ini kan Inggris berkata ya Harry Kane umurnya udah sekian lah, Ya, udah kepala 30. 3 ke atas. Dan kalau dilihat dari form Nketiah musim lalu bersama Arsenal, menurut gue ini pemain yang layak untuk dipanggil ya. Katakanlah semacam reward lah, semua pemain muda di Inggris itu layak untuk mendapatkan caps lah bersama timnas Inggris, karena di beberapa tahun lalu juga sempat dicoba Ivan Toney muncul, dia dapat reward akhirnya ngerasain caps bersama timnas Inggris. Dan untuk sekarang gue lihat sih Nketiah emang layak untuk ngisi
mengisi posisi striker di timnas Inggris berdasarkan performa dia di musim lalu sekaligus performa dia di U21 Inggris. Katakanlah sebagai promosi lah untuk si Nketiah ini, untuk kelangsungan karir dia juga, untuk menambah kepercayaan diri, dan ini menurut gue booster banget untuk kepercayaan diri seorang Eddie Nketiah. Kalau kalian juga tim, ada nggak striker Inggris lain yang menurut kalian layak? Apa tadi yang gue bilang juga, satu dari banyak netizen bilang Oli Watkins kok nggak banyak dikasih kesempatan juga, menilai dia di Aston Villa juga cukup krusial ya. Dan kalau lihat dari Sterling, emang mungkin melihat kurang adil melihat Chelsea yang menurun tahun lalu dan Sterlingnya pun juga menurun. Tapi tahun ini kayak Sterling cukup pivotal lah untuk Chelsea. Apakah dia nggak layak lagi untuk dipanggil? Apakah karena faktor udah tua juga, atau mungkin faktor subjektivitas Southgate yang memang sudah melihat Sterling udah habis gitu, Mas? Mungkin mau ngetes dulu yang di September ya. Mungkin nanti Oktober mungkin dipanggil. Karena kan dia baru bagusnya satu pertandingan. Menurut gue ya, yang outstanding, yang man of the match. Itu aja Luton. Yang lawannya Luton yang dia bisa cetak 2 gol, bisa kasih 1 assist, dan perfect lah pertandingan dia gitu. Maksudnya gue kayak ngebalik lihat dia era-era di Liverpool dan awal-awal di City. Dribblenya begitu bagus dan nggak buang-buang peluang gitu loh, dribblenya jarang bisa diambil orang. Sementara di City terakhir sama di Chelsea berapa kali kan dia udah mentok, tapi sekarang dia bisa nunjukin itu lagi. Cuman mungkin masih ditunggu apakah lo sustain di setiap pertandingan lo bisa melakukan itu. Kalau lo bisa menawarkan itu, ya gue rasa dia akan dapat pemanggilan dari si Southgate. Sementara lu bilang dia tua, padahal dia masih 28 tahun loh, Ji. Dia itu cuma karena dia mulainya cepat Mulainya umur 15. Dia udah cukup lama di sini. Mulainya umur 15 sih. Karena Rooney aja kan 28, 29 udah habis nih kan. Di umur segitu pemain Inggris tuh banyak yang cepet tua. Cepet di awal ya, kayak Walcott di juga awal. ya. 29 udah habis itu masa edarnya. Tapi gue ngeliat Sterling itu ada perbedaan dari gaya larinya. Kalau dulu mungkin Iya, lebih T-Rex. gini, sekarang lebih ergonomis larinya kayak lebih gitu, lebih cepat sekarang. Tapi kalau ngeliat Sterling aja menurun nggak dipanggil. Kok Maguire nggak main dipanggil? Apa yang bahkan kemarin mau dijual gitu? Apa yang membuat menurut lo, selain karena dia punya itu foto telanjang atau mungkin aib-aib yang dari Southgate? Ya, gue sih mulai makin percaya kalau Southgate itu punya Southgate Karena darling kesayangan. lah, punya darlingnya dia di squad ini. Jadi dia simpenan Southgate. Katakanlah karena kalau berdasarkan form kalau untuk posisi kiper ya lebih layak, selain Pickford ada banyak yang lebih layak. Tapi gue yakin Pickford masih akan Jadi Nick Pope dicoba. kan lah ya, kecil ya. Pop enggak Oh, dia dipanggil, baru- Ramsdale sama Sam Johnston. Iya, Habis maksud itu- gue kenapa Pope nggak dipanggil ya? Abis itu Maguire masih dipanggil. Di lini tengah pun dari tadi agak luput juga, tapi Jordan Henderson tampil di Arab 33 tahun. masih Ini dipanggil yang juga, aduh. Ini bisa jadi Bener harapan dong. Bisa jadi harapan juga, oh main ke Arab masih bisa dipanggil. Kagak. Henderson masih muncul, padahal kalau dari segi kompetitif ya Arab masih di belakang banget. Tapi abis itu nama-nama ini Ronaldo menurut juga gua dipanggil terus. masih dipanggil Neymar juga ya. juga, Neymar juga. Neymar juga masih akan dipanggil sih. Tapi kalau dari segi balik lagi ke segi Maguire atau nama-nama Calvin Phillips dan juga Jordan Henderson, menurut gue ini emang pemain-pemain yang punya pivotal role lah. Mungkin nggak di atas lapangan, tapi kita tahu kalau di gosip-gosip di timnas Inggris itu kadang yang ngambil role captaincy itu justru Jordan Henderson. Kalau untuk di kondisi-kondisi di luar lapangan, dan untuk Maguire sama Calvin ini kan juga megang peran penting dalam beberapa kali turnamen Inggris di kancah Euro maupun di Kan Piala dia udah punya Dunia. pemain-pemain kayak Rice yang harusnya bisa Malah step up Madison gitu. juga udah mulai step up segala macam. Tapi kalau nama-nama ini tetap ada, menurut gue ini bukti dari Southgate Ini dia masih template yakin banget sih sama menurut gua pemain-pemain nih. ini. Ya, berarti gue melihat pelatih ini nggak cukup capable untuk megang ruang ganti dan juga punya suara gitu. Kalau selalu membutuhkan pemain-pemain tua yang nggak punya form lagi di klubnya kan. Maguire, Henderson sih menurut gue yang lucu. Iya, Karena main di Arab. Tapi dan kan Maguire juga belum lucu. pernah belum tentu dipakai juga kan mereka. Iya, ya Maksudnya buat apa menemuin mereka masuk camp, tapi kalau dilihat dari pesaing-pesaingnya kan John Stones lagi cedera. Iya sih. Kalau di John Stones ya mungkin dia akan nggak dipakai. Terus satu lagi siapa ya? Tyron Mings cedera. Mings juga cedera. Sementara lo lihat tadi deretan yang dipanggil, muda semua kan? Iya. Colwill si siapa tadi yang Crystal Palace tuh. Tomori. Iya pemainnya Guehi muda semua gitu. Lalu butuh sosok senior jelas, dan gua rasa Maguire in role itu di Inggris emang belum tergantikan. Ya kayak zaman Bonucci di Italia, Chiellini di Itali. Mungkin terakhir kan udah biasa aja mainnya gitu kan. Cuman lo tetap aja harus masuk di Biar squad. ada unsur hiburannya ya. Kalau ada Maguire lucu nih pasti akan ada entertainmentnya. Lucunya cuma di MU Ji. Di Inggris tuh bagus. Ya Inggris mainnya juga lawannya tim-tim begitu, siapa Andorra, kucing itu kali Andorra. Lalu kalau ngomongin dari klub tengah itu kan dibanding Calvin Phillips ada pemain-pemain lain yang kalau tadi mungkin Mas Aryo bilang back masih emang stoknya dikit gitu, dengan banyak pemain muda yang main jadinya udah kurang. Tapi gelandang kan ada Ward-Prowse, James Ward-Prowse. lihat siapa you name it lah, ada banyak pemain Inggris tengah yang lebih layak dicoba Curtis sebenarnya. Jones. Iya itu dia. Chris John. Curtis Oh, Jones. gitu dulu. Tarung dong. Tinju dong. Kalau gue lihat itu dia kenapa
si Southgate ini kan sebenarnya setelah Piala Dunia kan dia dipertanyakan kan masa depan apakah dia akan lanjut apa enggak. Dia milih lanjut. Menurut gua dia seharusnya lanjut tapi potong generasi, ngerti gak sih kayak STY dulu. Iya. Dia coba generasi yang baru, dia coba something new di timnas. Tapi Itu kan STY lebih enggak. juga pada Southgate kali ya. Iya, Bisa enggak dicoba. tahu sih bisa STY, karena STY adalah stay. main iklan nggak tadi Southgate. Kalau Tapi kan base dari kekalahan sama Prancis kan Iya. sebetulnya mereka layak menang lah lawan Prancis di Piala penalti Dunia Harry itu. Kane itu. Iya, dari Mainnya sisi lebih permainan. bagus Makanya orang nganggap dia masih bisa lah untuk handle tim ini. Tapi itu kan problemnya Southgate adalah killing the game, Mas. Menurut gua dia selalu kurang di situ. Ketika lu selalu main safe, ya lu nggak akan bisa juara. Dan menurut gua dia nggak ada faktor X ketika lu harus take a risk lebih untuk memenangkan turnamen, dan Prancis akhirnya melakukan itu. Lu gimana, Firman? Kalau dari Southgate sendiri, apakah layak dia untuk satu kompetisi lagi? Ini terakhir. Ya kompetisi. akhirnya kan jadi itu. Kalau gue bilang sih sebenarnya setelah Piala Dunia kemarin ya dia udah aja karena dia ada 3 turnamen, 4 deh, 3 apa 4 ya. Tiga Pokoknya major sejak 2018 kan. Nyaris-nyaris mulu. Emang dia nyaris-nyaris mulu sih. Cuman Tapi kan berubah-ubah backbone-nya, Ji. Maksudnya Iya. sebelumnya kan Henderson tuh tengahnya. Habis itu kedua Calvin Phillips sama Iya. Declan Rice. Sebenarnya habis itu sekarang Bellingham kan mereka Iya. sebetulnya udah Backbone-nya- remajaan juga sih. iya, backbone-nya sama, yang beda cuman itu dia yang kayak Lingard-nya kan 2018 Iya, ya, Lingard, Sterling, yang ya. lain-lain. Maka backbone ini yang dia terlalu percaya kalau gue bilang sama si Henderson, Maguire ini. Tinggal ya itu seharusnya generasinya Bellingham dong. Sekarang kan 2020 kan dia udah masuk kan. Iya yang kayak gitu Bellingham dan lain-lain, tapi ini mungkin juga efek dari Liga Inggris terlalu banyak foreigner dan lain-lain. Jadi ya. Tengah ada yang lo nggak bilang Elliot lebih pantas daripada Calvin Phillips atau Curtis Jones di Liverpool Kevin Phillips kalau atau Ward-Prowse? kalau dia main sesuai kapasiti dia, ya gue rasa dia tetap one of the best di Inggris ya. Ya walaupun lo nggak bisa nembus timnya Manchester City gitu. Tapi Cuman nggak fair dong berarti untuk pemain yang perform di mainin klubnya. banyak. Atau Iya. mungkin ya faktor strategi juga sih ya. Karena dia butuh Iya. gelandang yang selalu gelandang ini energik, gelandang tukang pukul, gelandang yang emang mobilitasnya tinggi Iya, kan. iya. Bukan gelandang stylish ya biasanya kalau Southgate. pasti dia akan nyoba-nyoba ya. Tapi kalau di kesempatan ini emang ternyata lo udah nggak bisa untuk gue pertahanin di posisi itu. Kalau kasusnya Calvin Phillips mungkin akan kayak gitu ya. Cuman kalau untuk di Maguire sih gue rasa ini orang masih akan safe lah sampai turnamen berikut karena ya pilihannya itu, kecuali nanti Stones balik betul-betul, Tyrone Mings juga bisa balik ke performance-nya, nah itu baru dia mungkin akan geser. Peran TAA akan ini menjadi seperti apa di Inggris? Kan kemarin udah pernah coba juga kan? Iya. Masuk Tengah timnas juga. Karena di Nations League ya waktu itu setelah musim selesai dia main sama Inggris, dia main sebagai gelandang bertahan dan dia cukup delivered dan dia juga ngerasa punya chemistry yang oke sama Bukayo Saka di segala macam. Jadi menurut gua dia masih akan dilanjutkan di situ. Karena kalau dilihat berdasarkan statistiknya juga, ini pemain mengerikan banget ketika dimainkan di posisi itu. Progresif passnya bagus, passing amannya pun juga bisa mainin passing aman. Jadi menurut gue Trent Alexander-Arnold masih akan dicoba Southgate untuk posisi tersebut karena sebelum-sebelumnya kan Trent ini selalu nggak dapat tempat ketika Trippier, dan Trippier, Reece James. Selalu Reece James, ya. nama-nama itu yang muncul dan sekarang mungkin Southgate udah nemuin cara memaksimalkan peran dari Trent Alexander-Arnold. Karena lu nggak mungkin lah punya back kanan seproduktif Arnold nggak lu bawa sama sekali itu nggak mungkin. Lu harus nemuin cara gimana dia bisa perform di skemanya Southgate karena Yang main akhirnya- Kyle Walker lagi, Kyle Walker lagi. Di posisi itu. Ya asal Saka jangan back pass ke TAA nya. Karena TAA kalau di back pass suka panik kita jadi hilang bola. Gimana Mas melihat TAA, apakah ini akan menjadi transisi yang bagus buat Inggris yang kita melihat mungkin selama ini mungkin kalau dengan double pivot ya itu perannya hanya sebagai main safe aja, tapi ketika ada TAA ini bisa lebih transisional, akan lebih bagus lagi untuk Iya, iya bisa untuk ini sih variasi sih. Ya kalau start ya di kanan kan dia juga sebetulnya bagus ya. Tapi kan masalahnya kan di Liverpool, tengahnya nggak ada yang bisa nge-backup itu dia gitu. Sementara kalau di Inggris ya mungkin chemistry-nya lebih ada Rice, ada ya Phillips juga, salah satunya, Bellingham, masih banyak lah untuk dia mungkin stay di posisi kanan gitu. Cuman ya untuk beberapa variasi ketika dia maju ke depan nanti yang pilihan tengahnya lebih fokus ke depan ya dia bisa ngasih bantuan di tengah. Ya itu dia dari timnas Inggris. Kalau menurut kalian juga tim ada nggak pemain lain yang layak dipanggil yang bagus formnya bersama klub tapi justru kalah sama anak-anak kesayangan atau darlingnya dari Southgate? Kita akan ketemu lagi di hari Senin. Happy weekend buat semuanya. Selamat menonton pertandingan dari Big Match yang akan ada di akhir pekan ini dan kita pasti akan menunggu bulian-bulian di hari Senin. Siapa yang kalah, siapa yang menangis dari Arsenal dan MU pasti tembus menuju 20.000 viewers nanti ya. Terima kasih buat Awi dan juga Sarimania sebagai sponsor kita. Thank you Mas Aryo, thank you Firzi, thank you juga Rizal. Sampai ketemu di hari Senin besok. Happy weekend semuanya. Bye-bye.